Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV. Saudara-saudara netizen di seluruh dunia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat jumpa lagi di channel YouTube Soekarno TV ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terima kasih atas dukungannya kepada channel YouTube Soekarno TV dengan cara like, subscribe, comment, and share. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, ibarat sebuah benih jagung, apabila ditanam pasti akan tumbuh jagung dan tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang lain. Begitu juga Muhtar Mukti yang memang keturunan dari kiai, yang juga akan tetap tumbuh menjadi seorang kiai. Dilihat dari silsilah nasabnya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, memang seluruh leluhur Muhtar Mukti adalah para kiai dan alim ulama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan menyampaikan sejarah besar mengenai sejarah besar Kiai Tar berguru tarekat Sidikiyah kepada Syekh Su'eb Jamali, yang mana ini merupakan hasil penelitian karya ilmiah Lauhil Fatihah, skripsi berjudul Tarekat Sidikiyah Ploso Jombang 1959 hingga 1979. Kiai Muhammad Muhtar Mukti lahir pada hari Ahad, Minggu Kliwon, tanggal 28 Rabiul Akhir 1347 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 1928 Masehi di Dukuh Losari Rawo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kiai Muhtar Mukti merupakan putra keenam dari pasangan Haji Abdul Mukti dan Nyai Nasihah. Sejak kecil, Kiai Muhtar Mukti sudah mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari ayahnya, yaitu Haji Abdul Mukti. Haji Abdul Mukti merupakan putra keempat dari Kiai Ahmad Suhada. Bersekolah di pendidikan formal adalah hal yang tidak disukai oleh Kiai Muhtar kecil. Nyai Nasihah juga sampai memaksa dan pernah juga bersikap keras agar beliau mau sekolah, tetapi usahanya sia-sia. Tetapi dengan berat hati, akhirnya Kiai Muhtar Mukti waktu kecil mau bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Ngelo yang berjarak 2 km sebelah selatan Losari. Selama bersekolah di Ngelo, pelajaran yang paling disukainya adalah menulis huruf Al-Quran dan menghafalkannya. Bahkan pada masa-masa ini beliau telah menghafal kurang lebih 6 juz Al-Quran. Selesai bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ngelo,
beliau melanjutkan nyantri ke pesantren Rejoso selama 6 bulan dan pesantren Tambak Beras selama 8 bulan. Kematian Haji Abdul Mukti pada saat Kiai Mokhtar Mukti berusaha 20 tahun dan Nyai Nasihah juga mengasuh 6 anak Haji Abdul Mukti dengan istri sebelumnya, sehingga saat itu adik-adik dari Kiai Mokhtar Mukti berjumlah 5 orang yang masih kecil-kecil. Kondisi ekonomi keluarga Kiai Mokhtar Mukti sangat jauh berbeda dengan saat Haji Abdul Mukti masih hidup. Akhirnya Kiai Mokhtar Mukti mencari nafkah dengan berjualan ikan asin dan terkadang berjualan daging ke desa-desa lain. Setiap berjualan dari desa ke desa lain, Kiai Mokhtar Mukti selalu singgah di sebuah tempat yang bernama Kali Padas atau Sungai Padas. Sungai Padas, Kali Padas ini biasanya menjadi tempat Kiai Mokhtar Mukti singgah apabila ingin beristirahat setelah berkeliling menjajakan barang dagangannya dari satu desa ke desa yang lain di sekitar Pojok Klitih. Di tempat ini pula Kiai Mokhtar Mukti sering melakukan sholat apabila waktunya telah tiba dan merenungi kehidupan dirinya. Di Kali Padas inilah Kiai Mokhtar Mukti mendapatkan tonggak dasar pemikiran tasawufnya. Beberapa bulan setelah momentum Kali Padas, Kiai Mokhtar Mukti kemudian memutuskan untuk berkelana dari satu daerah ke daerah lain dengan satu tujuan untuk mencari makna hidup yang hakiki. Sebelum berangkat, Kiai Mokhtar Mukti menyampaikan keinginannya kepada ibu beliau dan kemudian ibu Kiai Mokhtar Mukti juga mengizinkan dengan satu syarat agar Kiai Mokhtar Mukti membawa kitab Dalail Al-Khairat, kitab peninggalan Haji Abdul Mukti. Pengembaraan ini dimulai dari daerah Cerme Gresik, kemudian menuju daerah Surawiti Ujung Pangkah, Bejagung, Asmoro Kandi, Lamongan, terus ke barat sampai ke Banten. Setelah beberapa saat di Banten, selanjutnya Kiai Mokhtar Mukti meneruskan pengembaraannya melewati pesisir selatan Jawa, melewati Yogyakarta, Solo, Madiun, dan berakhir di Ploso. Pengembaraan mengelilingi Pulau Jawa ini ditempuh kurang lebih 8 bulan. Selama pengembaraannya, Kiai Mokhtar Mukti bertemu dengan banyak sekali ulama-ulama, terutama ulama sufi, dan dalam pengembaraan inilah Kiai Mokhtar Mukti bertemu dengan ulama yang menjadi mahaguru tarekat Siddiqiyah, yaitu Syekh Su'eb Jamali. Kiai Mokhtar Mukti bertemu dengan Syekh Su'eb Jamali di Masjid Agung Banten pada tahun 1952. Namun kemudian beliau bertemu dengan Syekh Su'eb kembali di daerah-daerah lainnya. Pada saat bertemu dengan Syekh Su'eb Jamali di daerah Kaseman, Banten, di tempat ini untuk pertama kalinya Kiai Mokhtar Mukti dibaiat oleh Syekh Su'eb Jamali masuk ke dalam tarekat Kholwatiyah. Tarekat Kholwatiyah inilah yang kemudian menjelma menjadi tarekat Siddiqiyah. Pada awalnya memang Syekh Su'eb Jamali membaiat Kiai Mokhtar Mukti dengan nama tarekat Kholwatiyah. Namun menurut sejarahnya, tarekat yang beliau ajarkan bukanlah nama asli tarekat tersebut. Nama asli tarekat tersebut adalah tarekat Siddiqiyah. Syekh Su'eb Jamali mengamanatkan kepada Kiai Mokhtar Mukti, kelak apabila Kiai Mokhtar Mukti memiliki kekuatan dan kemampuan
mengembalikan nama asli tarekat Khalwatiyah menjadi tarekat Siddiqiyah. Bersama dengan hampir 40 orang temannya dari berbagai daerah, Kiai Mokhtar Mukti secara tekun menimba ilmu tarekat kepada Syekh Syu'aib Jamali. Dari 40 orang tersebut, hanya sekitar 7 orang yang mampu meneruskan ajaran Syekh Syu'aib Jamali. Satu di antaranya adalah Kiai Mokhtar Mukti. Sementara itu, keenam teman beliau yang lain mengikuti jejak sang guru mengembara ke Timur Tengah. Terkait dengan permintaan untuk melakukan perubahan nama tarekat tersebut, Syekh Syu'aib Jamali tidak memberikan penjelasan panjang lebar mengenai alasan-alasan perubahan itu. Syekh Syu'aib Jamali hanya meminta kepada Kiai Mokhtar Mukti untuk menelaah kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub yang disusun oleh tokoh tarekat Naqsabandiyah Syekh Najmuddin Amin Al-Qurdi. Saat itu Kiai Mokhtar Mukti belum pernah melihat dan mempelajari kitab yang dimaksud. Namun sebagai murid, Kiai Mokhtar Mukti dengan ketulusan hati mengiyakan permohonan gurunya. Selang beberapa tahun kemudian, Kiai Mokhtar Mukti menemukan kitab Tanwirul Qulub dan mempelajarinya. Dari kitab itu, Kiai Mokhtar Mukti dapat memahami mengapa harus ada perubahan nama dari Khalwatiyah menjadi Siddiqiyah. Sepulang Kiai Mokhtar Mukti melakukan pengembaraan, beliau masih sering berkomunikasi dengan Syekh Syu'aib Jamali, baik langsung maupun via surat. Surat terakhir yang diterima Kiai Mokhtar Mukti dari Syekh Syu'aib Jamali adalah sekitar tahun 1965. Ketika itu Syekh Syu'aib Jamali sedang berada di Alexandria, Mesir. Dan berakhirnya surat itu berakhir pula komunikasi tulis antara sang murid dengan gurunya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian hal penting tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, comment, and share. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mohon doanya semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang penuh barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Salam NKRI. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.